jangan lupa pastikan 5 pasti, yang dimana 5 pasti itu adalah 1 pasti travelnya, Betul. kedua pasti keberangkatannya, Betul. ketiga pastikan hotelnya, gitu. Yang keempat pastikan visanya, yang kelima pastikan izin PPIU-nya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sudah berada di perusahaannya Mandala 525 Islamic Tour. Jadi sedikit yang saya sampaikan tentang company profil ini. Mandala ini didirikan tahun 2013 dan sudah memberangkatkan kurang lebih dari 7.000 jamaah haji ataupun umroh. Mandala ini juga sudah bekerja sama dengan mitra-mitra besar di Indonesia. Mandala 525 Islamic Tour juga sudah tersedia di kota ataupun kabupaten di Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa kalau misalnya mau umroh ataupun haji bisa langsung saja cek Instagram ataupun media sosialnya Mandala 525 Islamic Tour. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ujang Sultan, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Garut, dan di sebelah sana juga ada teman saya. Namanya Salman. Saya juga sama kayak Ujang Sultan di Ilmu Komunikasi. Saya semester 3 mengambil semester antara matkul audit komunikasi dan universitas. Ya, betul. Oke, di sini juga saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Fahmi Aceh Muhammad. Beliau sebagai manajer di perusahaan ini yang mengelola juga gitu ya Pak, betul Pak? Bersama timnya gitu ya. Beliau juga lulusan dari SMK YPPT tahun 2002 dan sudah mempunyai pengalaman dari tahun 2003 sebagai travel gitu ya Pak, udah bekerja sama gitu dengan travel dari Bandung, Garut, Jakarta dan juga Kalimantan, betul Pak? Oke, mungkin Pak tanpa berlama-lama lagi nih kita mau ngobrol-ngobrol sharing sama Bapak gitu. Boleh. Oke, di sini kita akan ngobrol mengenai perusahaan di sini Pak, mungkin dari komunikasinya, terus karyawannya juga. Boleh langsung aja Pak? Boleh, silakan. Di sini kita mempunyai list pertanyaan yang lumayan banyak nih Pak. Oke, yang pertama gitu ya Pak, Bapak sebagai manajer di sini, gimana gitu apakah manajemen memiliki perencanaan jelas terkait perusahaan buat 2-3 tahun ke depan gitu? Gitu. Ya, alhamdulillah sih untuk manajemen pasti setiap perusahaan itu mempunyai visi dan misi dan targetnya juga gitu. Nah, untuk kedepannya 2 atau 3 tahun sebenarnya sih udah ada targetan kita, manajemen terkhususnya internal manajemennya harus kita perbaiki dulu. Maksudnya diperbaiki itu apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya kita sebagai travel umroh dalam menjamu atau melayani para tamu Allah gitu. Jadi ditingkatkan baik itu kualitas, kuantitas, kedisiplinannya gitu. Nah, jadi insya Allah 2-3 tahun pasti sudah ada. Kayaknya lebih dari 2-3 tahun kayaknya Pak. Perencanaannya mungkin bisa lebih dikarenakan ya mohon maaf nih keluar dari jalur pertanyaan, saya akan berbicara dulu sebentar bahwa untuk travel umroh itu tidak ada yang namanya sekolahnya atau universitasnya. Betul Pak. Gitu, ya, tidak ada. Betul. Jadi untuk masalah pengurusan manajemen atau pengurusan perusahaan di bidang umroh dan travel itu adalah sesuai pengalaman. Ya, betul. Gitu. Kalau untuk dasar-dasarnya kayak manajemen kayak apa, misalkan untuk sekarang itu punya dasar dari universitas, dari sekolah, seperti itu. Tapi untuk target 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, ya alhamdulillah saya sudah bergelut yang tadi dibicarakan. Saya sudah bergelut di tahun 2003. Alhamdulillah mungkin untuk manajemen, untuk kemajuan perusahaan pasti sudah ada target
kegiatan atau perbaikan setiap musimnya untuk manajemen ke depannya. Baik. Oke Bapak, ini kita lanjut lagi nih Pak Boleh. Ada nggak sih kebijakan khusus buat ngobrolin masalah yang ada di perusahaan ini gitu? Jadi kayak kita ngobrol khusus dari perusahaannya gitu Pak. Oh gitu. Kalau untuk khusus intern dalam menyikapi sebuah masalah bersama tim itu pastinya ada dan di semua perusahaan juga pasti ada problema di dalam baik itu intern atau eksternalnya gitu. Tetapi khususnya intern kita pasti ada evaluasi setiap 2 minggu sekali kumpul bersama karyawan. Satu tujuannya itu adalah ya silaturahmi untuk mendekatkan di mana kita semua tim itu atau semua karyawan di dalam perusahaan adalah satu keluarga. Betul Pak. Gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali kita ada evaluasi untuk membahas baik itu kekurangan atau problema ataupun apa gitu, kita pasti ada. Gitu. Jadi setiap 2 minggu itu pasti ada kumpulan gitu. Ada kumpulan, ada evaluasi, evaluasi. itu permasalahan. Ya, jadi gitu. untuk menyelesaikan juga gitu. Betul. Ke depannya. Nah, seperti itu betul. Oke. Boleh dilanjut dari Ya, Pak. Saman? Bicara tentang ada problema dan Bapak kan sering sama Rion evaluasi setiap 2 minggu sekali gitu. Nah, Pak, pernah nggak Pak ada perselisihan itu setiap evaluasi yang bikin perusahaan agak goyang gitu Pak? Oh, kalau untuk perselisihan sampai goyah, alhamdulillah sampai saat ini dikarenakan di bawah manajemen saya sekarang dengan intensnya evaluasi 2 minggu kemungkinan tidak ada sih untuk sampai goyah gitu. Tapi kalau untuk perselisihan misalkan itu baik ada pengajuan dari sesama tim itu pasti ada, dikarenakan sama saya dibukakan untuk ke semua tim itu. Jadi gini, setiap evaluasi harus diungkapkan biar tidak ada perselisihan atau yang dipendam dalam hati. Jadi itu adalah momen di mana itu baik dari pimpinan sampai ke karyawan sendiri ungkapkan di dalam evaluasi 2 minggu sekali. Jadi itu memotivasi dikarenakan kita manajemennya manajemen terbuka, dari perusahaan ke karyawan itu manajemen terbuka, baik dari dalam bidang apanya, dokumen, keuangan, apanya itu kita terbuka ke semua. Transparan gitu. Jadi makanya saya ungkapkan ke semua tim ataupun teman-teman karyawan itu, ayo kita ungkapkan di sini kita ada perselisihan. Ada perselisihan mau apa itu ungkapkan di sini, tetapi setelah selesai evaluasi misalkan per 2 minggu itu, nextnya itu kita berjalan normal lagi kerja sesuai porsinya masing-masing gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi untuk perselisihan pasti ada, tetapi itu dalam waktunya evaluasi ada momennya, tempatnya, kita saling keterbukaan seperti itu. Betul. Mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya, karyawan dapat informasi dengan baik gak sih Pak, biar nggak salah paham yang bisa berbahaya buat perusahaan? Nah, kalau untuk informasi ke karyawan di semua pekerjaan, apalagi musim atau zamannya sekarang itu sudah canggih, di mana kita tidak harus langsung misalkan berbicara langsung ke karyawan, tetapi di sebuah perusahaan sekarang itu mempunyai grup-grup. Contohnya kita dibantu dengan aplikasi WhatsApp gitu ya, nggak apa-apa ya disebutkan ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Ada aplikasi WhatsApp dibantu yang dimana itu ada grup-grup tersendiri, yang itu ada intern, ada eksternal gitu ya. Yang disebut intern itu pasti manajemen perusahaan. Terus kalau eksternal itu adalah untuk menyampaikan informasi ke semua, baik itu nasabah, baik itu perwakilan kita gitu. Nah itu pasti ada juga gitu kan. Cuman untuk
disampaikan informasi terpenting sekarang itu pasti disampaikannya di grup. Yang dimana informasi itu ya kita instan dan kita saya sendiri menekankan kepada karyawan aktif tiap hari, baik itu baik itu masalah kerjaan intern di dalam perusahaan ataupun di luar. Jadi kita harus instan untuk informasinya biar lancar dan biar gitu. Contohnya misalkan kita ada keberangkatan jemaah yang lagi di Saudi, gitu. Dari Saudi di sana itu kita ada grup juga, di mana grup tim antara manajemen inti dengan tim yang di Saudi itu, kita ada info seperti apa, kita langsung infokan ke grup karyawan, biar karyawan menyampaikan dengan porsi masing-masingnya ke keluarga jemaah, gitu. Jadi saya menekankan informasi dari pimpinan ke karyawan ke sesama tim itu pasti diinformasikan di grup itu, gitu. Di grup secara intensnya juga, kalau misalkan ketemu dengan karyawan itu secara yang terpenting pasti diinfokan secara langsung biar untuk diinformasikan juga ke yang lainnya, seperti itu. Gitu. Jadi misalnya ini kan sudah ada di media gitu ya Pak, di grup-grup WhatsApp atau grup yang lainnya mungkin. Nah kalau misalnya selain itu ada juga gak sih papan informasi ataupun pengumuman gitu di perusahaan ini gitu. Jadi kan ada sebagian juga gitu kalau misalnya karyawan tuh tidak sering membuka HP gitu. Jadi kayak kelupaan kalau misalnya hari ini tuh ada apa gitu atau agenda apa gitu. Nah itu disediakan gak sih Pak kalau misalnya di perusahaan ini? Kalau untuk di perusahaan Mandala sih saya sendiri menyuruh tim yang saya tunjuk pasti ada papan informasi, harus ada itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita kita hidup di zaman modern, yang dimana berbentuknya segala digital. Tetapi untuk disebutnya bukan digitalnya, tetapi ya kalau misalkan digital itu contohnya seperti komputer, dokumen itu misalkan disimpan di komputer, nggak ada arsipnya, itu kan kadang-kadang komputer human error, benar. Nah informasi juga sama, kadang-kadang yang tadi disebutkan sama Masnya atau A-nya, misalkan ada karyawan nggak membuka handphone ya gitu kan, otomatis saya akan menyuruh satu orang yang ditunjuk sama saya untuk menulis paket informasi data informasi, baik itu yang harus disampaikan ke teman-teman karyawan yang lainnya atau ke konsumen yang lainnya, itu pasti ada gitu. Contohnya seperti apa? Jadwal keberangkatan, paket untuk dijual, itu pasti ditulis, ada gitu, ada. Jadi lengkap ya Pak, selain dari medianya, fisiknya juga ada gitu ya Pak. Jadi lengkap pokoknya. Harus ada gitu. Mengikuti zaman dan untuk menstabilkan, ya dikarenakan takutnya ada human error jadi digital, kita ada fisiknya gitu, dokumennya seperti itu. Baik ini Pak, kalau misalnya di perusahaan ini, kalau misalnya ada masalah gitu karyawannya, Bapak selaku manajer perusahaan ngomongin langsung gitu atau nungguin kelar dulu masalahnya gitu, baru Bapak adain rapat gitu kayak gitu? Kalau untuk saya sendiri, saya akan mengambil keputusan kalau misalkan masalahnya internal perusahaan, gitu ya. Masalahnya internal perusahaan, karyawan itu kita akan kerjakan dulu program yang kita kerjakan, walaupun program itu ada problem atau masalah, kita kelari dulu. Setelah kita kelarin, itulah kita ada evaluasi yang tadi. Soalnya apa? Satu, untuk travel umroh, kalau kita evaluasi dulu problemnya, sementara waktunya kita urgent, kita tidak bisa seperti itu kalau untuk travel umroh, gitu. Jadi kita prosesnya kita kelari dulu, setelah kita kelari evaluasi, betul seperti itu.
ngejar juga mungkin ya Pak. Ya, deadline dikarenakan kita bergelutnya dengan time limit. Betul Pak. Time limitnya itu baik itu di tiket, di visa ataupun di hotel di sana yang berhubungannya kan bukan di Indonesia saja. Jadi juga beda negara. Beda negara seperti itu. Kalau kita fokus ke masalah, jadi ini gak jalan. Nah, itu gak jalan. Itu menjadi problem masalah menjadi besar umum gitu. Kan umumnya yang menyangkut jemaah, keluarga jemaah gitu seperti itu gitu. Jadi kita akan menjalankan dulu program sampai selesai baru kita evaluasi seperti itu gitu. Oke, untuk warga Garut dan masyarakat Indonesia yang mau umroh ataupun haji yang tentu pasti semuanya bisa langsung aja ke Mandala 525 Islamic Tour. Kan Pak, evaluasi itu 2 minggu sekali. Betul. Apakah Pak selain evaluasi, apakah seberapa sering perusahaan ngobrolin komunikasi sama karyawan Pak? Karyawan. Kalau untuk masalah yang lebih intens penting gitu ya, intens penting ya saya anjurkan itu adalah di 2 minggu sekali gitu ya, untuk masalah baik itu informasi ataupun evaluasi. Tetapi kalau untuk komunikasi dalam kerjaan karyawan setiap hari itu sebelum bekerja gitu ya, sebelum bekerja saya itu pasti menanyakan dulu ke karyawan apakah ada problem, baik itu karyawan dalam bidangnya atau dalam porsinya. Misalkan contohnya dokumen gitu, apakah ada problem di masalah dokumen. Karyawan yang lain misalkan dia pegangnya untuk khusus tiket, apakah ada problem di masalah tiket seperti itu. Jadi sebelum saya memulai kerja gitu, dimana kerja itu dimulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah saya misalkan karyawan masuk jam setengah 9, kita ada ngobrol tapi enggak berkumpul semua karyawan gitu, tapi kita akan menanyakan dulu ke setiap karyawan ya sekitar 3 menit 5 menit gitu, saya tanyakan dulu. Kalau misalkan enggak ada problema ataupun ataupun saya akan menginfokan misalkan tugas karyawan hari ini seperti ini ya pasti ada sebelum kita memulai jam kerja, ada dulu komunikasi gitu. Supaya ini mungkin Pak ya, supaya lebih pekerjaannya lebih maksimal. Lebih maksimal gitu, betul lebih maksimal karyawannya, dan mungkin untuk pembelajarannya saling mengingatkan juga, takutnya lupa karyawannya gitu, seperti itu. Buat biar karyawannya juga tidak bingung gitu ya. Satu itu betul itu tidak bingung juga. Buat informasinya diterimanya. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin Pak ini ngomongin permasalahan gitu ya. Bapak selaku manajer lagi nih, gimana gitu buat ngeyakinin para karyawan kalau misalnya sedang menghadapi permasalahan yang cukup besar gitu Pak? Ya, kalau untuk meyakini semua perusahaan karyawan mengalami semua masalah yang besar gitu, meyakininya adalah karyawan harus benar-benar kerja dengan hati. Betul, gitu, dengan hati, terus harus mengambil keputusan benar-benar hasil musyawarah gitu. Jadi meyakinkan ke jemaahnya ke karyawan mohon maaf ke karyawan itu adalah kita harus bekerja dengan hati gitu, dan dimana karyawan supaya menjalankan atau bekerja di perusahaan ini benar-benar tidak main-main seperti itu gitu kan. Jadi bekerja dengan hati dan harus memiliki perusahaan ini seperti perusahaan sendiri gitu. Nah nyambung lagi nih Pak, Ya. keputusan gitu nih Bapak selaku manajer juga kalau misalnya itu mengambil keputusan sepihak aja gitu dari Bapak, atau kita diskusi dulu gitu dari semua karyawan, pimpinan kayak gitu, gimana tuh Pak? Untuk di manajemen saya, alhamdulillah saya itu mengambil keputusan baik itu permasalahan ataupun informasi dan pemasaran pasti dikumpulkan hasil musyawarah, dikarenakan saya bekerja bukan sendiri,
dan saya bekerja adalah tim. Betul Pak. Ya, jadi seperti itu. Gitu. Jadi bermusyawarah, mengumpulkan itu enggak terkait enggak mengikuti evaluasi yang 2 minggu sekali, tetapi kalau ada permasalahan pasti kita akan langsung kumpulkan. Rapat segera dan mengklirkan semuanya. Mengklirkan gitu, sih. Pak. Terus dialognya juga mungkin buat semua karyawan gitu ya Pak. Betul seperti itu. Ngobrolin soal musyawarah Pak, kan setiap 2 minggu sekali perusahaan ini mengadakan evaluasi Pak. Betul. Seperti sharing lah gitu ya Pak ya. Karyawan kan pasti ada ini Pak, kayak ngobrol apa yang dilakuin karyawan sama ini gitu. Nah Pak, informasi yang disampaikan oleh semua karyawan itu apakah sudah sesuai, sudah benar? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Menarik ini pertanyaannya. Terkait misalkan informasi yang disampaikan karyawan, baik itu ke pimpinan ataupun ke saya sendiri itu sebagai manajer di perusahaan ini, emang bermacam-macam. Itu ada yang pribadi ataupun pekerjaan. Tetapi yang saya ambil adalah dikarenakan kita beranahnya di perusahaan, ya untuk urusan pribadi saya kesampingkan, tetapi untuk urusan pekerjaan pasti saya akan dahulukan dan saya akan musyawarahkan, misalkan itu terkaitnya dengan problem ya kita harus selesaikan, tapi terkaitnya untuk informasi kita harus matangkan dulu ya gitu. Jadi ya bermacam-macam lah, itu menarik gitu pertanyaannya. Gitu menarik, tapi ya diambil sikap sama sayanya itu kita akan mendahulukan urusan untuk pekerjaannya dulu, perusahaan seperti itu. Untuk ini Pak, peran setiap anggota perusahaan ini Pak, apakah buat sekarang atau dulu sampai sekarang udah sesuai Pak kerjanya, tugas-tugasnya udah sesuai sama job desk-nya. Ya kalau untuk karyawan sesuai job desk-nya dari awal saya bergabung dengan perusahaan Mandala, saya pasti dalam kumpulan atau dalam musyawarah baik itu evaluasi ataupun informasi pemasaran, saya akan menanyakan dulu ke setiap karyawan gitu. Setelah misalkan menanyakan, berjalan beberapa waktu, beberapa bulan, saya akan tanya lagi dan saya juga pasti melihat semua karyawan apakah ini job desk-nya udah sesuai ataupun belum gitu ya job desk-nya. Dan itu kalau misalkan belum, pasti ada evaluasi lagi, belajar lagi gitu. Satu mungkin terkhususnya perusahaan travel umroh, terkhususnya ini Mandala 525 adalah mendahulukan sistem kekeluargaan gitu. Jadi kalaupun ada masalah dengan karyawan, dengan pimpinan ataupun dengan jamaah, dengan perwakilan, adalah kita bermusyawarah gitu. Jadi seperti itu untuk meningkatkan kualitas pekerjaan karyawannya sendiri ya. Dari hasil musyawarah itu kita udah sampaikan, tidak bisa kita menekankan, kita bisa memberi pelajaran ilmu buat dia bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi seperti itu mungkin untuk menyampaikannya, melihat job desk-nya itu dia akan belajar sendiri gitu, menyesuaikan. Dan kalau misalkan dari hasil evaluasi ya harus diikuti lah sama karyawan gitu kan, seperti itu, biar tidak terjadi lagi problem atau permasalahan seperti itu. Oke, kalau di setiap perusahaan ataupun organisasi apapun itu kan tidak terlepas dari masalah ya Pak. Betul. Nah, untuk pengambilan keputusan itu sudah sesuai belum sih Pak sama visi misinya perusahaan ini gitu? Kalau untuk mengambil keputusan dari problem permasalahan, ya kita harus mengikuti ajuan visi dan misi perusahaan. Jadi sudah sesuai gitu ya? Harus dikarenakan apa ya, kita perusahaan ada visi dan ada misinya yang harus dijalankan supaya pelayanan atau pemasaran ataupun karyawan semuanya berjalan dengan lancar.
Ya. Jadi kita harus mengikuti visi dan misinya perusahaan. Seperti itu. Jangan keluar dari itu ya. Nah, jangan. Kalau keluar dari itu bisa menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Ini Bapak kan di sini sebagai manajer, buat bikin nyaman para karyawan di perusahaan itu biasanya gimana sih Pak? Nah, sebenarnya yang tadi pertanyaan yang sebelumnya dikarenakan ini adalah sistemnya kekeluargaan, gitu ya. Statusnya karyawan dengan pimpinan itu adalah satu keluarga, gitu. Satu keluarga di mana kita ada momen-momen atau waktu-waktu tertentu kita ngobrol, tidak usah mengobrolkan pekerjaan. Contohnya waktu istirahat, gitu kan, kita bisa ngumpul bareng, makan gitu kan, biar apa? Biar tambah deket, biar nggak kaku, gitu. Tetapi akan menekankan kembali waktunya bekerja aja, seperti itu. Serius tapi gak serius lah. Nah, itu dikarenakan ya statusnya kita adalah sistemnya adalah sistem kekeluargaan, mengedepankan sistem kekeluargaan walaupun perusahaan harus profesional. Betul, Pak. Gitu. Tapi terkhususnya di Mandala 525 ini adalah kekeluargaan. Seperti itu. Ngomongin kekeluargaan Pak, kan yang tadi Bapak sampaikan kayak istirahat kayak yang ngobrol santai sama karyawan atau waktu evaluasi juga tidak terlalu formal. Betul. Tapi kewenangan yang diambil gitu ya Pak, berdasarkan rapat formal atau cuma ngobrol-ngobrol santai? Kalau untuk masa-masa di sela-sela waktu istirahat, ya kita mengambil keputusan ataupun ngobrolnya itu adalah memberikan sedikit pengalaman dari saya ke semua karyawan, gitu. Tetapi kalau untuk di masalah evaluasi kumpulan itu pasti formal. Dikatakan itu benar-benar kita ada tujuan ataupun ada evaluasi permasalahan yang harus tidak boleh terjadi ke depannya, seperti itu. Jadi situasinya berbeda kalau misalkan waktu sela-sela istirahat, yang ngobrolnya kita ngasih masukan, ngasih saran berbentuknya seperti pengalaman. Tetapi kalau untuk dievaluasi itu ya benar-benar harus formal untuk kelancaran pekerjaan ke depannya. Biar maksimal gitu dan tidak terulang lagi kalaupun ada permasalahan seperti itu. Buat penghargaan dan sanksi buat karyawan, adil nggak Pak? Maksudnya profesional itu tanpa ada kasih apapun itu Pak? Ya harus profesional. Harus profesional. Kalau misalkan nggak profesional, baik itu sanksi ataupun itu penghargaan sesuai porsinya masing-masing, gitu kan. Nah kalau misalkan kita nggak adil, ya banyak kecemburuan, seperti itu. Supaya lebih kenyamanan buat semuanya. Nah kenyamanan semuanya gitu. Terkhususnya misalkan ataupun sanksi kita harus dimusyawarahkan di kumpulan, kena sanksi, penghargaan di kumpulan juga, gitu. Enggak di belakang yang lain, biar semuanya mengetahui dan menjadi pembelajaran atau motivasi semangat, gitu seperti itu. Biar tidak terjadi miskom juga, betul itu. Biar jadi gambaran juga buat lebih semangat. Mendapatkan apresiasi seperti itu, gitu. Seperti itu mungkin. Oke Pak, ini kan perusahaan itu sangat luas gitu ya jangkauannya gitu, untuk keberangkatan umroh, haji kayak gitu. Nah ini buat Bapak buat strategi pemasarannya gitu, ini kan luas gitu ya buat ke luar negara gitu ya, ini luar Indonesia. Nah itu seperti apa gitu Pak? Ya kalau untuk strategi sih pasti secara profesional itu marketnya itu ada beberapa targetan. Contohnya gini, satu mungkin sekarang marketnya dengan digitalisasi media sosial, tetapi dengan bisa disebut konvensional ataupun secara kalau bisa disebut dengan bahasa ya kurang jadul, gitu kan, jadul atau apa ya disebutnya, misalkan ya antara digitalisasi dengan era yang belum digital ya gitu, eranya belum digital gitu kan, ya
kita udah melaksanakan gitu secara pemasarannya, tetapi pemasaran yang lebih penting terkhususnya Travel Mandala 525 adalah dari alumni konsumen ataupun jamaah yang sudah merasakan menjalankan program paket ibadah umrohnya dengan Mandala gitu. Jadi pemasarannya itu adalah dari alumni, yang terkuatnya dari alumni gitu. Kayak apa? Kayak testimoninya gitu, terus kayak ngasih juga mungkin informasi dari yang udah merasakan gitu ya dari Mandala, mungkin kayak gitu ya Pak? Ya betul, itu satu, itu kedua dari tokoh atau perwakilan. Ya dikarenakan kita hidup di daerah ya, bukan di kota gitu ya. Ya Garut bisa disebut dengan daerah gitu ya. Dimana di daerah itu pasti masih mengikuti atau mengaca ke satu tokoh, setiap desa ataupun kecamatan ataupun apa itu masih satu tokoh. Dan itu adalah pemasaran kitanya adalah yang tadi, yang pertama adalah alumni, yang kedua adalah tokoh, itu tokoh perwakilan yang sudah bekerja sama lama dengan Mandala 525. Yang ketiga itu adalah digitalisasi gitu. Yang kita harus mengikuti zaman. Iya betul Pak. Mengikuti zaman. Jadi, seperti itu. Orang lihat juga gitu ya Pak. Betul. Oke nih, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh. Bapak udah bekerja di sini cukup lama, pengalaman yang sangat luas, gitu. Terus perusahaan ini juga udah cukup lama juga gitu ya, udah jalan 12 tahun gitu nih. Bapak selama bekerja di sini pernah ada gak sih masalah gitu di sini, dan tantangan untuk menyelesaikannya itu kayak gimana sih Pak? Kalau masalah sih pasti ada, pasti ada. Betul. Masalah kecil dan masalah besar itu pasti ada. Nah, untuk menyikapinya itu ya dimana kita harus menjadi evaluasi dan pengalaman kita sendiri, dimana masalahnya itu kita akan sampaikan di akhir musim. Akhir musim misalkan baik itu dengan karyawan, program musim 2023-2024 kita akan mengumpulkan semua karyawan terkait perusahaan. Kita akan bermusyawarah dengan para pembimbing terkait misalkan setelah ngeberangkatin, kita akan mengevaluasi tentang pemasaran. Nah jadi semusim 1 tahun semusim ya, itu dimana satu musim itu 1 tahun sekali kita ada evaluasi, baik itu dengan karyawan, dengan pembimbing ataupun dengan marketing yang bergabung dengan kita, seperti itu. Jadi pasti kita akan evaluasi dan kita akan mengeluarkan mengemukakan dan menjadi pembelajaran problema atau permasalahan yang sebelumnya supaya tidak terjadi lagi di kedepannya. Nah Pak, kira-kira untuk dari masing-masing divisi gitu, mulai dari marketing, terus dari keuangan, ada gak sih masalah yang mungkin bisa Bapak sampaikan gitu, dan ini bisa jadi pembelajaran bagi Bapak? Sebenarnya sih pasti ada ya. Terkhususnya mungkin dalam keuangan ya. Kalau untuk dalam keuangan itu pasti berhubungannya dengan marketing, dengan keuangannya, manajemennya sendiri gitu ya. Ya pasti mungkin saya permasalahan itu terkhususnya marketing ya, evaluasi semua sesuai aturan ataupun ada job desk-nya, bukan job desk ya, namanya standarisasi dari peraturan dari Mandala 525 untuk marketing gitu. Nah untuk misalkan keuangan ya kita semusim sekali pasti ada audit dari pihak luar gitu untuk evaluasi apakah misalkan seperti keuangan udah berjalan semestinya atau belum gitu. Jadi kita harus pasti ada auditnya dari pihak yang lain, seperti itu. Mungkin buat seluruh warga Garut atau warga Jawa Barat atau Indonesia, siapa saja yang mau beribadah ataupun berangkat umroh ke tanah suci, jangan lupa
pastikan 5 pasti, yang dimana 5 pasti itu adalah 1 pasti travelnya, Betul. kedua pasti keberangkatannya, Betul. ketiga pastikan hotelnya, gitu. Yang keempat pastikan visanya, yang kelima pastikan izin PPIU-nya. Betul. Gitu. Nah, jadi saya asli dari daerah Garut, travelnya juga asli dari daerah Jawa Barat Garut. Kalaupun ada warga Garut atau warga Jawa Barat yang mau beribadah umroh ataupun haji, terkhususnya haji khusus, insya Allah kami Mandala 525 Islamic Tour akan setia melayani Bapak Ibu semuanya, di mana kami mempunyai tagline berangkatnya pasti, melayani dengan hati. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin itu sharing kali ini bersama Fahmi gitu ya, selaku manajer dari Mandala ini gitu. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi atau pembelajaran dari sini gitu. Mungkin itu bukan sekian dari kita. Terima kasih.